Selamat siang God Lovers. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Martin Hareva, dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Pada talk show sebelumnya, kita sudah mengikuti bagaimana seseorang yang terjerat judi dan dukun bisa dipulihkan. Tuhan bahkan sampai sekarang memilih hamba Tuhan ini untuk menjadi pelayannya. Kita langsung saja menyapa narasumber kita, Bapak Pendeta Tony Mulya. Selamat siang Pak Tony, apa kabar? Ya, shalom. Baik, Pendeta Martin Hareva, dan shalom buat God Lovers. Iya, selamat datang kembali di studio Diaspora TV ya Pak. Ya. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang pelayanan Bapak setelah berpaling dari kehidupan lama, dipulihkan dari segala kutuk generasi. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kesempatan yang indah berbincang-bincang dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Tony Mulya. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami boleh mendengarkan kesaksian hidup dan diteguhkan lewat firman Tuhan yang menjadi latar belakang bagaimana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Kami menyerahkan bincang-bincang ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin, memberi kami hikmat, memberikan kami kesehatian, dan Tuhan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskanlah di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu ya. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu, Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Pada episode yang pertama, maksud saya, Bapak cerita betapa judi merongrong hidup Bapak sampai ke titik nol. Lalu oleh sebuah proses Tuhan, Bapak bisa dipulihkan kembali. Nah, kini Bapak menjadi hamba Tuhan. Kalau boleh tahu, keputusan untuk terjun dalam dunia pelayanan itu sejak kapan, Pak? Dan bagaimana prosesnya? Silakan Pak Tony. Ya, kalau yang dikatakan pelayanan, saya mulai dari tahun 83 ya. 83, tapi pelayanan, tapi masih hidup dalam dosa gitu. Oh. Makanya enggak semua. Tapi udah lahir baru itu? Belum. Oh, belum. 83. Ya, udah mengenal Tuhan tapi mengenal Tuhan ya, tapi masih melakukan hal yang negatif lah. Iya. Dan tahun 95 ya, saya betul-betul yang saya katakan dilawat itu. Dan 96 saya lahir baru, dan saya ambil keputusan untuk ya mau melayani Tuhan. Karena orang tua saya pun sebenarnya melayani Tuhan. Setelah dia hidup dalam dosa, nggak baik, dia melayani Tuhan, lalu jadi sampai dia pegang panti asuhan di Sukabumi, melayani Tuhan. Dan saya bilang sama orang tua saya juga mau melayani Tuhan gitu. Lalu jawaban dia, lu mau melayani Tuhan mau makan apa gitu. Ya dulu kan melayanan sambil kita kerja. Dia melayani 83 tuh kerja juga. Tapi ketika tahun 96 saya bilang mau ambil keputusan saya mau melayani dan 100% mau itu, ya jawaban orang tua saya begitu. Agak membuat saya keder juga, karena di tempat mungkin papa saya melayani, mungkin dia kekurangan mungkin. Itu yang membuat saya
bertanya, Tuhan jangan sampai salah gitu. Karena saya merasakan ini ada calling dari Tuhan untuk bisa melayani dia. Dan akhirnya karena saya ini termasuk orang yang banyak berbuat dosa, makanya saya adalah orang yang ya rasanya sih lebih banyak saya mau berkorban buat Tuhan. Saya korbankan waktu saya buat Tuhan. Saya berdoa juga nggak main-main sampai hari ini saya masih berdoa. Ya banyak pendoa yang jadi gembala tapi udah nggak menjadi pendoa lagi, udah jadi gembala sibuk. Tapi kalau saya sampai hari ini masih saya berdoa karena saya masih ingat terus bahwa saya ini orang yang nggak layak, nggak benar, yang dosa, yang pernah tinggalkan keluarga. Lalu kok Tuhan baik gitu sama saya? Masa sih saya nggak berbuat baik sama Tuhan gitu. Ya, luar biasa. God Lovers, perlu diketahui bahwa Pak Tony Mulya ini adalah salah seorang fasilitator di jaringan doa nasional yang banyak menggerakkan pendoa-pendoa syafaat. Bukan hanya di Jakarta saja, tapi sampai ke seluruh Indonesia. Nah, lebih lanjut nih Pak Tony ya, pelayanan seperti apa yang dominan di dalam pelayanan Pak Tony sekarang ini? Ya, yang Tuhan kasih di hati saya adalah tentang pemulihan segala sesuatu. Kisah Rasul 3 ayat 21 ya. Pelayanan pemulihan. Pemulihan segala sesuatu. Ya. Ya, tentunya kalau kita lihat Alkitab dari Kejadian 1 dan Kejadian 2, sorga dan bumi kan terhubung ya ketika Adam dan Hawa. Lalu ketika Adam berbuat dosa, secara horizontal, surga dan bumi itu terpisah. Terpisah. Sehingga untuk nembus ke surga perlu doa, perlu penyembahan dan sebagainya yang serius. Tapi kalau saya lihat di akhir zaman nanti dalam Wahyu 21 dan Wahyu 22, surga bumi itu akan kembali, terhubung kembali. Langit baru, dunia yang baru. Jadi iblis itu memisahkan antara sorga dan bumi secara horizontal, tetapi iblis juga memisahkan keluarga, orang tua dan anak, suami dan istri, memisahkan, mencoba terus memisahkan. Dia kerjanya horizontal dan vertikal. Dan saya meyakini bahwa Tuhan itu ingin supaya surga dan bumi kembali menjadi satu. Tentunya keluarga juga yang terpecah itu bisa kembali menjadi satu. Itu yang saya tangkap dari Tuhan bahwa menjelang akhir zaman ini harus banyak keluarga yang reformasi, kembali kepada formasi semula. Suami dan istri itu bisa dipulihkan, anak orang tua kembali dipulihkan, saudara bersaudara, bangsa dan bangsa dipulihkan. Seperti itu kira-kira rancangannya. Jadi Pak Tony menangkap bahwa karena dosa, akibatnya hubungan sorga dengan bumi terpisah, hubungan Tuhan dengan ciptaannya terpisah, lalu hubungan antara keluarga juga terpisah, begitu ya. Dan itu membutuhkan pemulihan. Itu sebabnya Pak Tony menangkap bahwa beban pelayanan yang Tuhan taruh di dalam hati Pak Tony adalah memulihkan baik hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Itulah yang ditangkap oleh Pak Tony untuk pelayanan pemulihan segala sesuatu. Iya. Nah, Pak Tony kalau boleh dijelaskan kepada God Lovers, Pak Tony ini melayani di gereja apa? Sinodenya begitu ya. Silakan. Saya di Gereja Kristen Bersinar sebagai gembala sidang dari GKB El Betel di Kelapa Gading. Tapi saya juga sebagai sekretaris umum dari Sinode Gereja Kristen Bersinar. Sekum dari Sinode GKB. Iya. Lalu sebagai gembala sidang juga. Iya. Lalu kalau di jaringan doa nasional, Pak? Sekarang ini jadi mentor untuk para fasilitator nasional. Jadi kita mengayomi lah. Tadi kan bilang
mencoba memberikan mandat buat mereka generasi yang lebih muda dan mengarahkan bagaimana kita bisa melakukan gerakan doa di bangsa ini. Iya. Sebagai penggerak doa, Pak Tony dengan teman-teman sudah mulai melakukan regenerasi, gitu ya, supaya bangkit orang-orang muda yang punya semangat, punya motivasi kuat, punya ketulusan dalam menggerakkan doa di seluruh Indonesia. God Lovers, siang ini kita terhubung dengan seorang rekan pelayanan dari Pak Tony yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita mau tanya-tanya tentang bagaimana pengalamannya dia sebagai rekan sepelayanan dari Pak Tony Mulya. Selamat siang, Festi. Siang juga, Pak Martin. Apa kabar? Saya baik selalu. Puji Tuhan. Ini berkenan dengan talk show yang sedang kita lakukan bersama dengan Bapak Pendeta Tony Mulya sebagai Gembala Sidang di GKB, Gereja Kristen Bersinar, dan juga sebagai fasilitator di Jaringan Doa Nasional. Nah, Festi bisa cerita bagaimana rekan sepelayanan yang dimuridkan oleh Pak Tony sebagai rekan sepelayanan yang dulunya dimuridkan oleh Pak Tony dan sekarang jadi teman sepelayanan di gereja dan juga di Jaringan Doa Nasional. Festi bisa cerita gimana prosesnya awal mulanya? Ya, baik Pak. Saya kebetulan bergereja di Gereja Kristen Bersinar, dan saat yang sama juga saya terlibat sejak saya mahasiswa di Jaringan Doa Nasional, dan mulai terhubung dengan Pak Tony seperti biasa. Awal-awal kan karena saya juga masih generasi baru banget pada waktu itu, dan ikut-ikut, tapi dalam prosesnya punya kedekatan, ada kepercayaan, khususnya karena juga di MDK saya sangat in charge, dan akhirnya berjalan dengan waktu lewat tugas-tugas di Jaringan Doa Nasional, Menara Doa Kota, menyiapkan materi-materi juga termasuk topik-topik doa, bahkan membuat surat. Jadi sering terhubung sama Pak Tony khususnya dalam mobilisasi doa, dan tanpa disadari disitulah terjadi proses pemuritan yang secara alami, kadang-kadang dimarahin juga. Saya melihat Pak Tony bukan sekedar guru atau sekedar pimpinan atau partner kerja, tapi saya lebih melihat juga menjadi orang tua buat saya seperti itu, Pak. Wow, berarti banyak pengalaman dengan Pak Tony ya, Festi. Nah, udah berapa tahun itu berlangsungnya? Ya, awalnya dari tahun 2004, tapi lebih in charge lagi di 2009, dan kemudian 2012 waktu itu Pak Tony bersama-sama Pak Heri juga minta saya untuk lebih serius lagi di Menara Doa Kota. Saya ingatnya seperti itu. Jadi kurang lebih pertemuan itu dan sampai proses menjadi tidak sekedar rekan kerja ya Pak, tapi anak rohani selama 19 tahun ini. Ya, nah Festi sebagai anak rohani, apa yang terkesan dari Pak Tony Mulya sebagai gembala dan juga sebagai pemimpin di Jaringan Doa Nasional? Kebapaan ya Pak, Bapak, figur Bapak, punya belas kasihan sama orang yang kadang-kadang kita juga nggak mengerti kok bisa punya belas kasihan. Kalau kita bisa kesel juga, kok sampai sebegitu mengasihi orang yang menurut kita aduh ngeselin gitu ya. Terus di satu sisi saya paling senang dengan Pak Tony dalam hal menguasai firman. Menurut saya dia salah satu orang
begitu lekat dengan firman Tuhan, jadi punya banyak perbendaharaan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah iman. Saya bisa lihat dari hidupnya, beliau berjalan dengan iman. Nah, dari pengalaman selama belasan tahun nih, tadi dari 2004 berarti sekarang sudah 19 tahun. Nah, bagaimana Festi melihat Pak Tony sebagai pemimpin kalau di gereja? Di dalam memimpin jemaat gitu ya? Saya melihat Pak Tony lebih menekankan sebetulnya kepada hubungannya, kepada nggak atasan dan bawahan juga. Saya melihat kita juga diberi ruang untuk bertumbuh dengan baik. Itu yang Festi alamin ya, nyata di dalam kegiatan pelayanan, baik sebagai rekan, juga sebagai bapak rohani. Nah, yang terakhir nih, Festi, apa pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Tony sebagai bapak rohani, sebagai gembala? Jangan sering-sering bilang sudah tua gitu, karena menurut saya masih sangat bersemangat, punya gairah dan bisa memotivasi banyak anak muda gitu. Kita masih ingin melakukan banyak hal, pekerjaan-pekerjaan yang besar, baik lewat gereja maupun lewat gerakan doa seperti itu. Jadi sering bilang udah waktunya pensiun, Jadi jangan sering-sering begitu. Oh iya, baik, terima kasih sekali Festi sudah memberikan semangat kepada Pak Tony ya. Dan kita juga jadi semakin lengkap mengetahui Pak Tony dari pengalamannya Festi. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Tuhan memberkati, maju terus dalam pelayanan di Jaringan Doa Nasional. Shalom, sampai ketemu lagi ya Festi. Shalom, Tuhan berkati. Sampai jumpa Babe. Oke, kita sudah ketemu dengan Festi dan kita akan lanjutkan kembali. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, pendidikan teologi dari Pak Tony itu di mana ya? Ya, saya pernah kuliah juga di Australia, di WABC, West Australian Bible College. West Australian Bible College. Lalu saya juga pernah tahun 90 sekian di GBI di Pasenduk itu extension sana. Lalu juga kami lanjutkan di STT IKAT. STT IKAT sampai selesai S3-nya ya. Baik Pak Tony. Bapak juga aktif di dalam berbagai pelayanan Jaringan Doa Nasional. Apa visi besar dari Jaringan Doa Nasional Pak Tony? Ya, visi besar Jaringan Doa Nasional adalah mentransformasi bangsa ini. Dan ya kalau menurut saya bukan karena saya, tapi karena semua gereja sejak tahun 2003 kita bersatu ya. Lalu kita doa 2003, 2005, 2012, 2014 sampai hari ini kita doa. Ya ini visi besarnya tercapai setelah 20 tahun ini, betul-betul transformasi sedang terjadi hari ini. Ya, kita lihat pembangunan di mana-mana jadi, ekonomi Indonesia hari ini bisa seperti ini bukan karena menurut saya bukan presiden yang hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat. Cuma Tuhan pakai presidennya ini gitu. Yang sekarang gitu. Jadi gerakan doa dimulai dari tahun 80-an ya, tapi mulai dirasakan 2003 sampai 2023 sekarang. 20 tahun. 20 tahun kita masih terus berdoa dan bahkan makin banyak orang-orang Kristen yang berdoa. Ya. Dan kalau hari-hari ini di negeri kita banyak terjadi perubahan menuju kepada yang baik, itu adalah karena jawaban doa. Menurut saya karena doa. Iya, oke. Baik, nah masih terkait dengan keterikatan dengan roh-roh judi. Menurut Pak Tony, bentuk pelayanan yang cocok untuk orang-orang itu seperti apa ya? Untuk melepaskan orang yang terikat dengan roh judi. Karena di beberapa daerah, adat budaya
Judi itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang normal, sesuatu yang tidak salah untuk dilakukan. Bagaimana Pak Tony? Ya, judi itu menurut saya adalah sifat ya, sifat judi ya. Jadi sifat yang dibuat oleh orang tua itu akan turun ke kita. Ya termasuk ya judi kan kita cuma main, tapi hasil dari kita main itu akan turun kepada kita, kepada bisnis kita, pekerjaan kita, sistemnya seperti begitu. Dan itu turun dari orang tua, kakek, nenek moyang kita gitu. Jadi kenapa kita judi? Ya karena kakek nenek moyang kita, saya nih kebetulan keturunan dari China, ya mereka juga begitu. Itu ya sifat yang diturunkan gitu. Kalau karakter kan yang terbentuk ya. Iya. Karakter terbentuk kalau kita gaulnya bagus gitu. Tapi sifat itu kan ada. Nah untuk sifat dan karakter ini ya menurut saya lagi ya satu-satunya memang kita harus lepaskan, harus dideklarasikan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, mungkin Bapak pernah lihat dalam Matius 1 ya ayat 17 yang mengatakan ada 14 generasi dari Abraham, keturunan dari Abraham sampai Daud. Ya. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai pembuangan ke Babel. Ada 14 keturunan dari pembuangan sampai Kristus. Ya, bukan sampai Yesus, sampai Kristus, sampai yang diurapi. Yang Kristus siapa? Kita kalau diurapi. Yesus adalah generasi yang ke-41 setelah Yusuf. Nanti kalau diperhatikan. Nah, maksudnya selama 41 generasi, berkat itu turun dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, terus itu turun berkat. Tapi kutuk juga turun, Pak. Kutuk turun dan sampai ke 41 generasi turun, dan Yesus di generasi 41. Yesus menanggung semua kutuk itu dengan kematiannya di kayu salib. Sebelumnya tidak ada raja, tidak ada orang pintar, imam yang bisa memutuskan kutuk. Tapi Yesus jadi terkutuk karena kutuk-kutuk yang dibuat oleh kakek nenek moyang kita. Dan kalau percaya, sejak generasi yang ke-41, sejak Abraham ini, semua kutuk sudah dipatahkan, bukan ke atas, tapi ke kita pun sama. Kalau kita percaya, kita juga bisa putus kutuk. Dan banyak orang bilang gini, saya sudah terima Yesus, saya udah lepas kutuk, udah dibaptis gitu. Menurut saya ya ada juga yang bisa lepas, tapi kadang lebih banyak yang belum lepas, Pak. Memang secara de jure artinya dibilang lepas, tapi de factonya belum gitu. Katanya oleh bilur-bilurnya kami sembuh, tapi penyakitan terus gitu. Ya, terus kita menjadi kaya, menjadi bukan miskin gitu, terus kita naik bukan turun secara de jure-nya. Tapi de facto-nya belum, ya itu masih ada curse. Jadi kita harus declare itu. Oke. Dari pengalaman pelayanan Pak Tony, kita sudah mendapatkan beberapa poin, tapi untuk melengkapinya kita akan melihat beberapa foto pelayanan dari Pak Tony. Pak Tony mungkin bisa jelaskan ini di mana dan pelayanan apa, Pak? Ini pelayanan saya di pemutusan kutuk generasi ya. Jadi saya kalau bikin acara gimana supaya banyak orang-orang yang lepas dari kutuk. Kalau yang tadi yang pertama itu ya penyembahan. Penyembahan juga salah satu supaya kita bisa terhubung dengan surga. Kalau yang tadi yang itu gimana antara keluarga bisa mengalami pemulihan. Ya, karena iblis itu cuma bekerjanya dua, dia putus ke horizontal, dia putus vertikal. Kita coba untuk hubungkan. Gitu. Pak Tony juga menulis buku ya? Ya. Tentang apa nih, Pak? Itu judulnya The Heart of Worship. Jadi bagaimana hati kita punya hati untuk menyembah dengan benar. Karena seringkali kita baca di Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Tapi sebenarnya
kita belum full heart tuh, bukan dengan hati. Memberikan waktunya buat Tuhan itu belum full gitu. Ya lewat buku ini saya ngajar bagaimana kalau kita nyembah harus segenap hati kita berikan sama Tuhan. Nah, Pak Tony, jika saat ini ada God lovers yang sedang merindukan perjumpaan dengan Tuhan, ingin lepas dari jerat iblis, terutama keterikatan terhadap judi, kemana mereka harus pergi? Dan apa saran Bapak kepada mereka? Ya tentunya pergi ke hamba Tuhan siapapun bisa biasanya. Ada yang, dan memang ada yang mungkin Tuhan kasih karunia ya untuk bisa melepaskan kutuk yang seperti itu gitu. Ya kami sendiri kami buat kalau ada orang-orang tertentu udah kumpul banyak, kami buat hari ini seminar yang ke-30-an lah. Kami buat, jadi biasanya kalau ada 40-50 orang kita buat. Nah kita mau declare gitu, kita declare deklarasi seperti Indonesia merdeka kan lewat deklarasi. Ya seperti itu. Jadi saya nggak layani satu-satu pelepasan A, B, C. Menurut saya udah kuno lah. Yang sekarang saya lebih ke pelayanan di mana kita secara overall kita declare satu keluarga. Iya. Nah, bagaimana gereja menurut Pak Tony ini harus memberi perhatian kepada anggota jemaatnya, termasuk generasi muda agar terhindar dari jeratan judi online? Ini kan marak nih Pak sekarang keterikatan orang-orang muda, generasi muda kepada judi online. Apa saran Bapak kepada gereja untuk mengatasi ini? Ya tentunya harus lebih banyak untuk bisa menghadirkan kuasa Tuhan ya, karena hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan membuat seseorang berubah. Jadi ya memang perlu ada KKR supaya ada urapan Tuhan mengalir supaya orang bisa dijamah. Tapi setelah itu perlu untuk diajar juga mungkin lewat seminar bagaimana kita lepas dari kutuk. Jadi saya sih sering bilang ada dua. Ada yang namanya realita hadirat Tuhan. Realita hadirat Tuhan ketika kita menyembah Tuhan, mungkin kita bisa merasakan ada merinding dan sebagainya. Itu realita hadirat Tuhan. Tapi bukan cuma realita hadirat Tuhan, perlu adanya personal revival. Personal revival tuh kebangunan rohani secara pribadi. Nah itu memang perlu ada pengajaran dan sebagainya gitu. Termasuk perlu nggak kita lepas kutuk? Ya perlulah gitu. Jadi menurut Pak Tony perlu dong gereja-gereja melakukan pelayanan pelepasan ini? Menurut saya. Gitu ya? Menurut saya. Supaya jemaatnya mengalami kebebasan, supaya mereka terus mengalami pertumbuhan secara rohani, berbuah-buah lebat? Ya, supaya nggak keterikatan supaya jangan diikat sama kuasa itu loh. Kuasa diabolos itu yang memecah. Lewat mendeklarasikan. Deklarasi. Bahwa saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan saya sudah diputuskan dari segala ikatan-ikatan. Begitu ya? Iya. Tapi dibutuhkan seminar untuk mengerti dari hal apa mereka diputuskan. Dan apa ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pemutusan itu. Jadi gini, kalau kita lihat di Ulangan 28, dikatakan jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang kuperintahkan padamu hari ini, itu kan kalau kita mendengar, maka berkat ini kan datang, ayat 2-14. Jadi 2-14 tuh jadi kepala, bukan menjadi ekor naik, jadi turun. Itu berkat. Tetapi ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan, kalau tidak mendengarkan gimana mau melakukan? Nah, oleh karena itu dari ayat ke-16 sampai ke ayat 68, maka kutuk ini akan mencapai engkau. Jadi berkat dan kutuk bedanya cuma kalau mendengar firman dan enggak mendengar firman. Nah, kalau mendengar firman ya kita diberkati, kalau kita enggak mendengar firman ya itu disebutnya curse.
Jadi menurut saya kutuk itu bukan orang masuk neraka atau orang jadi kodok. Tapi maksudnya kutuk itu ya hidup di dunia kita mengalami kesulitan begitu. Sulit, nanti sakit, nanti bisa ketabrak melulu gitu. Ketabrak sekali nggak apa-apa, tapi kok ketabrak lagi gitu. Saya pernah, mungkin di gambar ada kan. Oh, mungkin bisa ditampilkan sering ya. bengkak-bengkak ya. Sering bengkak-bengkak. Fotonya ya. Kalau bengkak sekali mungkin kena tawon ya udahlah sekali. Tapi kalau tiap saya makan apa seafood bengkak, makan apa bengkak yang berulang kali, itu kan pasti ada sesuatu, Pak. Nah itu yang saya maksud, misalnya ini ya. Ini fotonya Pak Tony ya. Mulut saya monyong begini ya, mungkin bisa kasih lihat yang lain. Ini menurut saya ini berulang-ulang. Ini waktu saya di Australia ini bisa bengkak begini. Ya, ini kan berulang-ulang tuh. Lihat ini waktu yang berbeda, tahun yang berbeda, begini terus. Ya ini mata. Ini bangun pagi tiba-tiba mata saya begini. Mata juga ini waktu yang berbeda bisa terjadi seperti ini berulang-ulang, bertahun-tahun, dan kalau sampai di lidah sampai nggak bisa nafas. Ya saya pikir ada apa ini gitu. Dan puji Tuhan. Ini menurut dokter kenapa Pak Tony? Apakah alergi sesuatu atau gimana? Saya udah ke dokter sampai file saya segini Pak Martin. Dikasih obat sampai terakhir dokter bilang ini udah extraordinary. Dari obat yang paling kita diobatin harus disuntik pakai namanya steroid. Dan steroid mungkin 2 hari baru sembuh gitu. Dan itu berulang-ulang bukan belasan tahun, puluhan tahun saya alami seperti itu. Dan tahun 2016 akhir saya dapat informasi dari Pak Maurice Cerullo bahwa kita harus breaking and reversing the generational curses. Bisa memutuskan dan membalikkan kutuk generasi. Waktu saya baca, saya pelajari, dan 2017 awal saya lakukan bersama dengan jemaat dan juga istri keluarga saya. Kita putuskan sejak 2017 awal sampai hari ini saya nggak pernah bengkak-bengkak itu lagi, Pak. Puji Tuhan. Padahal dulu bengkak tuh udah dibaptis juga, udah dilayanin pelepasan. Udah juga nikahin orang, baptisin orang, pelayanan kemana-mana. Ya, tapi masih bengkak terus. Dan orang yang paling tahu saya bengkak itu sahabat saya, namanya Daniel Panji ya. Pak Daniel Panji ya. Kalau Pak Tony hati-hati jangan kasih makan seafood, bisa bengkak. Kalau bengkak, kadang-kadang saya hilang, cari rumah sakit, disuntik. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, setelah kita declare, saya nggak pernah bengkak lagi, dan nggak mau bengkak lagi tuh karena dia mati di kayu salib sempurna buat saya. Amin. Iya, luar biasa pengalaman Pak Tony. Itu juga yang membuat pelayanannya menjadi spesifik, gitu ya. Dari firman Tuhan yang ditangkap, lalu dia mengalami sendiri pengalaman-pengalaman sakit, gitu ya. Dan kemudian mengalami kesembuhan, dan saat ini Pak Tony punya pelayanan khusus dalam melepaskan kutuk generasi. Baik Pak Tony, terima kasih atas kesaksian yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi berkat bagi God Lovers yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi Pak Tony. Tuhan memberkati, maju terus dalam pelayanan, baik penggembalaan di Gereja Kristen Bersinar, dan juga dalam sinode, dan juga jaringan doa nasional. Terus menggerakkan doa, dan terus bersama-sama bergandengan tangan, sampai kita melihat terjadi transformasi di seluruh Indonesia. God Lovers, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua. Saya Martin Hareva bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas. Kami pamit undur diri dan sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.